Drama 9 gol, Barca selamat di menit-menit akhir. Laga panas di Estadio da Luz, Barcelona berhasil mencuri 3 poin dari Benfica dengan kemenangan epik 5-4 di matchday 7 Liga Champions. Baru 2 menit berjalan, Pavlidis mengejutkan Barca lewat gol cepatnya. Lewandowski membalas lewat penalti di menit ke-13 setelah VAR memastikan pelanggaran pada Balde. Pavlidis mencetak 2 gol tambahan, termasuk dari penalti, membuat Benfica unggul 3-1 hingga jeda. Babak kedua, Rafinha memberi harapan lewat gol di menit ke-64, tapi gol bunuh diri Araujo membuat Benfica kembali unggul jauh. Barcelona menambah keunggulan dengan penalti kedua Lewandowski di menit ke-78, disusul sundulan Eric Garcia di menit ke-87 untuk menyamakan kedudukan. Dan klimaksnya, di menit ke-96 Rafinha mencetak gol penentu yang membungkam Estadio da Luz, skor akhir 5-4 untuk Barcelona. Dengan hasil ini, Barca naik ke posisi kedua klasemen, sementara Benfica terpuruk di peringkat 18. Pesta gol di Bernabeu, Real Madrid libas Salzburg. Real Madrid kembali menunjukkan taringnya di Liga Champions. Bermain di Santiago Bernabeu, Los Blancos tampil beringas dan menggelar pesta 5 gol ke gawang RB Salzburg yang berakhir dengan skor 5-1. Pertunjukan dimulai lewat gol cantik Rodrigo di menit ke-23 setelah serangan balik kilat yang dipimpin Jude Bellingham. Kombinasi magis keduanya kembali menghadirkan gol di menit ke-34, sebuah aksi backheel Bellingham yang diselesaikan dingin oleh Rodrigo. Babak kedua baru berjalan 3 menit, Kylian Mbappe menambah daftar pencetak gol. Vinicius Junior turut memeriahkan pesta dengan 2 golnya di menit ke-55 dan di menit ke-77. Salzburg akhirnya mencetak gol hiburan lewat Bidstrup di menit ke-85. Kemenangan ini membawa Madrid mengemas 12 poin dan merangsek ke peringkat 16 klasemen, sementara Salzburg terperosok di posisi 34 dengan hanya 3 poin. Bryce Alvarez menangkan Los Colchoneros. Atletico Madrid sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas Bayer Leverkusen, meski harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-24, Pablo Barrios diusir wasit setelah tackle kerasnya pada Jeremy Frimpong. Leverkusen memecah kebuntuan lewat sundulan Piero Hincapié di penghujung babak pertama. Lalu gol Julian Alvarez di menit ke-52 datang dari serangan balik kilat, menghujam gawang Leverkusen tanpa ampun. Drama berlanjut, giliran Hincapié diusir wasit pada menit ke-76. Dengan permainan lebih seimbang, Alvarez kembali menunjukkan magisnya. Di menit ke-90 ia memanfaatkan umpan terobosan Korea, melewati kiper, dan mencetak gol kemenangan. Atletico kini naik ke posisi ketiga klasemen Liga Champions, sementara Leverkusen harus rela tertahan di posisi ke-6. Main di Anfield, Liverpool tundukkan Lille. Dalam matchday 7 Liga Champions, The Reds berhasil mengamankan kemenangan tipis 2-1 atas Lille. Sejak peluit pertama pasukan Arne Slot tampil agresif, hingga akhirnya Mohamed Salah memecah kebuntuan di menit ke-34 lewat sepakan dinginnya. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk tuan rumah. Babak kedua, Lille terpaksa bermain dengan 10 pemain setelah Aissa mandi di kartu merah di menit ke-59 usai menjegal Luis Diaz. Meski kalah jumlah pemain, berselang 3 menit Jonathan David menghujam gawang Alisson lewat tembakan rebound. Skor imbang 1-1. Di menit ke-67, tembakan keras Harvey Elliott dari luar kotak penalti membentur kaki pemain Lille, membuat bola berbelok dan menipu Lucas Chevalier. Gol itu mengunci kemenangan 2-1 bagi Liverpool. Kemenangan ini membawa Liverpool semakin nyaman di puncak klasemen dengan 21 poin, sementara Lille harus puas turun ke posisi 11. Paris Saint-Germain bungkam Manchester City. Parc des Princes menjadi saksi comeback luar biasa di Liga Champions. PSG sukses membungkam Manchester City dengan skor telak 4-2 dalam laga panas matchday ke-7. Awalnya City sempat di atas angin. Jack Grealish membuka skor, disusul gol klinis Erling Haaland yang bikin Donnarumma terpaku. Tapi PSG bukan tim yang gampang menyerah. Di menit 56, Ousmane Dembélé bikin harapan tuan rumah menyala setelah menyambar umpan apik dari Barcola. 5 menit kemudian, Barcola ikut mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan rebound yang tak terjaga. PSG terus menggempur, dan Ruben Neves membalikkan keadaan lewat sundulan maut di menit 78. Pesta Les Parisiens ditutup oleh Ramos di injury time. Hasil ini mengantar PSG naik ke peringkat 22 dengan 10 poin, sementara City harus puas turun ke posisi 25. Mohamed Salah samai rekor Thierry Henry. King Egyptian Mohamed Salah, kembali jadi headline di Liga Champions.
Golnya di menit ke-34 saat Liverpool menang dramatis 2-1 atas Lille, mencatatkan sejarah emas. Gol itu adalah yang ke-51 sepanjang karirnya di kompetisi paling bergengsi ini, menyamai rekor Thierry Henry sang legenda Arsenal. Dari total 51 gol, 45 diantaranya dicetak untuk Liverpool, sisanya saat berseragam AS Roma dan FC Basel. Tapi tunggu, itu belum semuanya. Salah juga resmi jadi pemain Liverpool pertama yang mencatatkan 50 gol di kompetisi Eropa, melampaui legenda klub Steven Gerrard, yang mengemas 41 gol dalam karirnya. Mohamed Salah, sangat layak untuk terus bertahan di Anfield dan menjadi legenda. Kylian Mbappé, pengakuan titik terendah di Real Madrid. Kylian Mbappé bintang Prancis yang digadang-gadang bakal bersinar terang di Real Madrid, ternyata harus melewati awal musim yang berat. 3 laga pertama tanpa gol, bahkan 2 penalti gagal berturut-turut melawan Liverpool dan Athletic Bilbao, pada November lalu jadi mimpi buruknya. Mbappé menyebut momen di Bilbao sebagai titik terendahnya. Di sana saya sadar, saya tidak bisa lebih buruk dari ini. Saya datang ke Madrid bukan untuk main buruk, tapi untuk memberi yang terbaik, ungkap Mbappé. Dengan 18 gol dari 30 penampilan, Mbappé mulai menemukan ritmenya. Tapi ia tahu, bermain untuk Los Blancos bukan sekadar soal mencetak gol. Di sini, Anda harus rendah hati. Real Madrid adalah tim yang sudah memenangkan segalanya. Anda tidak bisa datang dengan mentalitas egois. Ini soal kerja keras dan rasa hormat, tegas Mbappé. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, tapi inilah Real Madrid, tempat di mana hanya yang terkuat yang mampu bertahan. Nuri Sahin dipecat, Erik ten Hag masuk radar. Borussia Dortmund resmi mendepak Nuri Sahin dari kursi pelatih, usai kekalahan pahit 1-2 melawan Bologna di Liga Champions. Keputusan ini jadi puncak dari perjalanan suram Dortmund musim ini, terjebak di posisi 10 Bundesliga, terpuruk ke peringkat 13 Liga Champions, dan tersingkir di DFB Pokal. Direktur olahraga Dortmund Lars Ricken, menyebut pemecatan ini sebagai keputusan berat namun tak terhindarkan. Dengan 4 kekalahan beruntun dan hanya 1 kemenangan dalam 9 laga terakhir, rasa percaya pada Sahin benar-benar memudar. Kini Dortmund mencari pengganti, nama Erik ten Hag ex-manajer Manchester United, masuk radar mereka. Namun, pelatih asal Belanda ini kabarnya menginginkan kontrak panjang, dan penyelesaian kompensasi dengan setan merah sebelum bisa bergabung.